Manusia adalah makhluk yang paling membingungkan. Dia mengorbankan kesehatannya hanya demi uang, kemudian dia mengorbankan uangnya demi kesehatan. Lalu dia sangat khawatir dengan masa depannya sampai dia tidak menikmati masa kini. Akhirnya dia tidak hidup di masa depan ataupun di masa kini. Dia hidup seakan-akan tidak akan mati. Dan dia mati tanpa benar-benar menikmati apa itu hidup. Tingkatkan kesehatan Anda dan keluarga dengan gunakan dokter laser atau aku laser sekarang juga. Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Nur Yadin. Hari ini ia hadir di Go Healthy, ingin menjadi saksi tentang pentingnya menjaga kesehatan. Sebab ia sudah menjadi contoh bahwa komplikasi itu benar-benar bisa terjadi. Nur Yadin didiagnosis oleh dokter terkena stroke dan mengalami pembengkakan jantung. Tentu, ini membuatnya sangat terpukul. Ceritanya sedang istirahat di pasar di pagi hari, kemudian turun dari mobil, minum sebentar, mau naik lagi tidak bisa, digotong ke puskesmas. Dari puskesmas dirujuk ke rumah sakit. Ternyata di scan ya, itu pecah pembuluh darah di otak kanan, maka yang lemah kiri. Jauh sebelum terkena stroke, Nur Yadin memang sudah mengetahui punya darah tinggi. Namun, ia tidak mengendalikannya dengan benar. Jadi saya tidak tahu bahwa hipertensi itu bahaya. Tidak tahu saya. Yang ditakutkan adalah stroke berulang. Namun kini ia sudah belajar dari kesalahan. Nur Yadin optimis bisa pulih dari stroke dan dapat beraktivitas lagi seperti dulu. Hasil cek kesehatan terakhirnya pun sudah jauh membaik. Lantas apa saja yang perlu diperhatikan dalam proses pemulihan stroke? Dan bagaimana cara Nur Yadin untuk bisa kembali sehat? Mari kita simak selengkapnya di Go Healthy. Hai pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Dari tayangan tadi kita jadi tahu kisah dari Pak Nur Yadin, 56 tahun pensiunan guru ya. Awalnya memang cuma sering pusing aja yang terasa. Tahu tensinya tinggi tapi nggak ditindaklanjuti tentang tensinya itu ya. Sampai akhirnya di tahun 2021 Pak Nur Yadin terkena stroke ya. Bibirnya miring, tangan dan kakinya sebelah kiri lemas. Hasil CT scan menunjukkan adanya pecah pembuluh darah dan ada pembengkakan di jantung. Ini harus jadi pembelajaran buat kita semua. Pemirsa, tolong jangan abaikan gejala sekecil apapun. Ya, karena kita nggak tahu apakah gejala tadi itu berimplikasi kepada hal yang lebih serius, yang bisa fatal akibatnya. Jadi saya akan menyambut Pak Nur Yadin yang sudah hadir bersama kami di sini. Assalamualaikum, apa kabar Pak Guru Nur Yadin? Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, guru agama soalnya dulu ya Pak ya? Iya. Iya, Pak Nur sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Pak Nur ini lagi fokus untuk kembali pulih ya Pak ya? Betul. Iya, yang bikin semangatnya Bapak untuk pulih siapa sih Pak? Punya anak perempuan yang kelima. Itu yang membuat saya semangat. Oh gitu, siapa namanya Pak? Diana Nazwa Ajijah. Allah. Bapak lagi ada di TV nasional Pak ya. Boleh Bapak sapa tuh anaknya tadi. Bapak mau absen semuanya anaknya boleh. Istrinya boleh. Teman-teman dulu guru-guru di sekolah boleh, silakan. Minta mereka supaya terus menyemangati Bapak dan mendoakan Bapak supaya kembali sehat. Silakan Pak. Untuk rekan-rekan kerja guru-guru yang lainnya, terutama untuk anak-anakku dan istriku yang mengurus aku di saat terkena stroke. Semoga selalu semangat mengurusku. Sehat. Doakan saya kembali untuk sehat. Siap. Dulu ngajar di sekolah mana Pak? Di SMP Negeri 4 Pasar Kemis.
SMP Negeri 4 Pasar Kemis. Buat Bapak dan Ibu guru kepala sekolah SMP Negeri 4 Pasar Kemis, ini ada salam manis dari Pak Nuryadin ya. Nah, bersama Pak Nuryadin di sini saya juga ditemani oleh dua sahabat saya, dua praktisi kesehatan. Ada Mbak Anita dan juga ada Mas Yo. Hai, apa kabar? Kabar baik. Kabar cakep Kang Ronald, pemirsa Iya. di rumah juga sehat ya. Pak Nur gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Tetap semangat ya Pak Sehat, ya. semangat untuk kembali sembuh ya. Apakah Bapak masih ingat detail kejadian pada saat stroke itu menyerang Pak? Sedang apa sih Pak? Sedang istirahat di parkiran mobil. Di sekolah nih maksudnya? Oh bukan, Bukan. di pasar. Di pasar? Di pasar. Ya, lalu gimana? Karena ada acara di rumah, mau memberikan nama cucu, gitu. Jadi lagi istirahat, keluarga lagi belanja di pasar, saya nungguin di depan jok mobil, di depan setir, Ya, ya. di belakang setir. Kemudian anak saya yang perempuan itu pengen makan pizza. Di depan saya jalan beli pizza, kemudian makan bersama, ketawa-ketawa gitu. Pengen minum, buka pintu mobil depan, turun ke bawah, minum sebentar. Kemudian mau naik lagi, nggak bisa. Langsung duduk di bawah mobil duduk aja. Anak menjerit semua tuh anak. Oke. Setelah itu dibawa ke puskesmas. Kemudian dirujuk dari puskesmas ke rumah sakit Di sana dilakukan tindakan apa ke Bapak? di apa namanya? Di infus. Oke. Kemudian waktu itu kan musim COVID. Covid. Oh, lagi COVID. Covid. Lalu? Di apa namanya? Antigen. Antigen. Swab antigen. Terus? Hasilnya tidak diceritakan. Baik. Terus langsung diperiksa. Tensinya diperiksa. Kemudian dirujuk lagi ke rumah sakit mana karena mau di-scan. Naik ke mobil jam berapa kira-kira? Ingat nggak, Pak? Pagi, siang, sore? Oh itu pagi. Ah. Pagi. Sampai rumah sakit rujukan mau scan? Jam berapa? Itu sudah sore. Waduh. Oke. Pemirsa, stroke ini punya golden period. Waktu emas penanganannya 4,5 jam. Yang kalau lewat waktu itu penanganannya terlambat lebih dari waktu itu, prognosis atau kebaikan ini jadi berkurang nih. Berarti Bapak nih ya tiba-tiba lemes, nggak jelas kenapa, mulut mencong ya Pak. Waktu itu ya bicara langsung pelok. Segera ke rumah sakit ya pemirsa ya. 4,5 jam golden periodnya. Kalau memang karena sumbatan itu bisa dipecahkan sumbatannya. Kalau misalkan perdarahan itu bisa segera ditangani. Nah, kalau kita berbicara tentang hasil pemeriksaan Pak, ada tensi ya, kemudian asam urat, gula Kolesterol. darah, kolesterol. Sekarang pertama tensi Pak, paling tinggi yang pernah Bapak alami sebelumnya Pak? 180. 180-an ya. Kalau gula darah? Gula darah aman nggak? Aman kalau gula darah Gula darah ya. aman. Sebelumnya nggak ada gejala sama sekali Pak. Pusing. Pusing doang. Pusing, oke. Oh jadi ada pusing ya? Pusing. Terus-terusan Pak? Iya. Nah, itu gejala Pak. Kenapa Benar. Bapak cuekin aja Itu tuh Pak? saya cuekin aja Nah, tuh. Pusing di situ. itu dia tuh diabaikan. Pak, mohon maaf nih Pak. Ketika Bapak terkena serangan stroke berapa lama di rumah sakit Pak? 3 hari. 3 hari. Kemudian boleh pulang setelah itu? Iya. Setelah itu di rumah terus. Di rumah terus. Di rumah. Jadi nggak bisa kemana-mana? Karena nggak bisa ngapa-ngapain. Iya nggak bisa. Hanya berbaring saja Pak. Hanya berbaring. Berapa lama kondisi itu Pak? 1 tahun ada. Astaga. Untuk kegiatan personal seperti ganti baju, ke kamar mandi bagaimana Pak? Ke kamar mandi dipapa, digotong sama anak kalau mau mandi. Secara emosi Pak, secara emosional, apa yang Bapak rasakan saat itu Pak? Jadi merasa putus asa lah. Seperti selesai, sudah tidak bisa berkarya kembali. Aduh. Lebih kesedih atau kemarah atau apa sih Pak? Marah-marah kadang-kadang. Kasihan. Tapi sedih. Ada Itu juga kalau sedih. lagi marah yang kena marah siapa Pak? Istri. Yo, anak-anak. Padahal istri yang Padahal yang ngurus Bantuin. istri. yang ngurus Iya. istri. Untuk istriku, saya minta maaf bila saya pernah marah karena tetap semangat mengurus Bapak untuk segera pulih dari penyakit stroke ini. Hebat. Ini buat istrinya Pak Nur, saya yakin balasannya bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Ya. Pak Nur ini langsung take action pemirsa. Menggunakan teknologi laser. Ya Pak ya, betul ya Pak ya? Ya, betul. Bapak menggunakan teknologi laser karena niatnya untuk pulih begitu tinggi. Pak, perubahannya apa nih Pak setelah Bapak pakai laser? Perubahannya yaitu yang terasa adalah tidur jadi nyenyak, Oke. jadi pulas, pas bangun tidur segar badan.
Dulu mah susah ya Pak ya? Dulu susah. Oke, apalagi tidur jadi enak. Lalu apalagi Pak? Harus konsentrasi. Saya bisa menghafal ayat Al-Quran. Allahu Akbar. Iya. Ini memori Bapak oke ya Pak ya buat hafalan Qurannya? Masih bisa sekarang ya Masih Pak? bisa ya. Saya setiap subuh, setiap hari Sabtu, Allah. seminggu sekali ikut tahsin Oke. di masjid. Jadi Wow. Ada perubahan ke anggota gerak, kaki dan tangan setelah pakai laser? ada Gimana Pak? di kaki jadi kuat untuk bisa Kaki berdiri. jadi kuat. Aku mau lihat boleh nggak? Coba. Dulu nggak bisa berdiri menopang kaki itu nggak bisa? Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Ya, oke Pak, cukup Pak. Hati-hati. Kalau tangan bagaimana Pak? Bisa diangkat Pak? Ini pun udah jauh lebih baik Pak daripada dulu. Iya, dulu Pak nggak bisa. Orang-orang angkat kayak gini. Alhamdulillah. Berarti udah ada perbaikan yang dirasakan oleh Pak Nur setelah menggunakan teknologi laser dari tubuhnya. Mari kita Signifikan, sekarang ya. bicara angka. Iya, Pak. Dulu tadi dibilang, tadi Mas Yo udah tanya, tensi pernah 180. Iya. Sekarang berapa Pak? Setelah pakai laser. Setelah pakai laser 130. Oke. Sudah terkendali. Bagus. Kalau asam urat Pak, tadi sebelumnya 8 ya. Iya. Sekarang berapa setelah pakai teknologi laser? 6. 6. 6. Wah. hebat. Udah di bawah 7 nih. Harus dijaga Pak, harus dikendalikan ya. Jadi bukan hanya soal tensi dan asam urat tapi juga gula darah sama kolesterol akan ikut terkendali jika kita rutin menggunakan teknologi laser ya. Baik, Pak Nur, Pak Guru, Ya. apa yang paling berkesan selama menggunakan laser? Yang paling bikin Bapak happy? Tidur ya itu bisa nyenyak. Tidur bisa nyenyak pulas tidur. Jadi, bangun tidur segar kembali. Tuh pemirsa, tidur bagi penderita stroke ini adalah sebuah kemewahan yang luar biasa. Untuk tidur aja sulit. Padahal tidur ini begitu penting untuk kita, untuk pemulihan mereka yang kena stroke. Benar sekali, benar sekali Dan bahwa- hubungannya sama tensi juga kuat kan? Ya, kan? Jadi pemirsa, tidur ini punya peranan penting terhadap tekanan darah. Nah, kalau seseorang kurang tidur, ini akan meningkatkan tensi, terjadi hipertensi, kemudian peningkatan gula darah, terjadi diabetes, peningkatan kolesterol, peningkatan berat badan, dan peningkatan penyakit jantung dan pembuluh darah. Jadi Anda harus memperhatikan benar-benar bahwa tidur ini punya peranan yang sangat penting. Kemudian tensi. Kalau kita berbicara tentang tekanan darah, ini erat kaitannya dengan produksi nitrik oxide. Normalnya di dinding dalam pembuluh darah ini akan diproduksi nitrik oxide. Ketika diproduksi akan dialirkan ke seluruh pembuluh darah. Tapi sayangnya seiring bertambahnya usia, produksi nitrik oxide akan menurun. Produksi nitrik oxide yang turun ini akan memberikan dampak pada pembuluh darah, yaitu terjadi sumbatan pembuluh darah. Ini dapat beresiko terjadinya stroke. Ketika terjadi sumbatan, maka aliran darah akan lebih lambat. Terjadi penebalan dinding pembuluh darah. Ketika nitrik oxide menurun, maka kerja jantung akan lebih berat, tekanan darah akan lebih meningkat, dan aliran darah akan lebih lambat. Ketika Anda menggunakan teknologi laser, di pergelangan tangan sebelah kiri, lasernya akan menembus lapisan-lapisan kulit. Sampai targetnya adalah pembuluh darah. Di sini akan ditingkatkan produksi nitrik oxide, dialirkan ke seluruh pembuluh darah. Dampaknya adalah kerja jantung akan kembali normal, tekanan darah akan lebih terkendali, dan aliran darah akan lebih lancar, sehingga fungsi organ vital dapat lebih baik lagi. Nah, oleh karena itu, ini Pak Nur kan sudah menggunakan teknologi laser. Tekanan darahnya ini sudah mulai terkendali nih. Nah, dengan terkendalinya tekanan darah, maka proses pemulihan ini dapat berlangsung dengan lebih baik. Jadi pemirsa di rumah, buat Anda nih yang sedang mengalami stroke sekarang, tetap semangat untuk pulih dan gunakan teknologi laser yang memang dikhususkan untuk darah dan pembuluh darah. Oleh karena itu pemirsa, jadikan teknologi laser sebagai identitas bahwa Anda adalah orang yang peduli akan kesehatan. Makanya kendalikan tensi kita. Yuk gunakan AccuLaser dari Gogomol. Alat kesehatan ini sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Nah, spesifikasinya AccuLaser ini dilengkapi dengan 14 titik sinar terapi. Terdiri dari 10 laser merah,
2 sinar kuning dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan dengan tujuan meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Digunakan secara rutin, ya, AccuLaser bisa membantu mengendalikan angka hipertensi, asam urat, kolesterol, dan gula darah yang tinggi. Sekali lagi pemirsa, untuk menghindarkan kita dari komplikasi, apakah itu stroke, serangan jantung, gagal ginjal, atau komplikasi lainnya. Mari kita jadikan AccuLaser sebagai identitas Anda sebagai orang yang peduli akan kesehatan. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Pemirsa, semudah Anda menghubungi nomor call center Gogomol yang ada di layar kaca. Ya, silakan dihubungi sekarang juga. Atau kalau mau dicatat atau difoto dulu juga silahkan. Tapi ingat, hati-hati jangan sampai salah nomor. Jangan sampai Anda terkena penipuan. Ya, nomornya hanya ada nomor yang ada di layar kaca. Dan pastikan Anda mendapatkan AccuLaser yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Itu hanya ada di Gogomol yang sekali lagi nomornya ada di layar kaca. Ya, silakan Anda hubungi sekarang juga. Pemirsa, stroke memang penyakit yang berat, tapi bukan akhir dari segalanya. Kita gunakan AccuLaser buat pencegahan dan gunakan juga AccuLaser untuk pemulihan. Mari atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga, mari semangat hidup sehat. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan. Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan. Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan AccuLaser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, masih di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Sekarang kita akan berbicara mengenai olahraga yang kaitannya erat dengan pemulihan pasca stroke, ya. Olahraga ini penting, tapi banyak di antara kita yang malas untuk melakukannya. Padahal kalau kita tahu manfaatnya, nggak ada kata untuk malas lagi, ya. Bicara fakta kali ini, kita akan berbicara mengenai olahraga akan mempercepat pemulihan pasien stroke. Kok bisa sih Mbak Anita? Nah, bener banget nih Kang Ronald dan juga pemirsa di rumah. Saat Anda terkena stroke, ternyata terbukti minggu ketiga sampai minggu ke-10 apabila Anda rutin berolahraga, pemulihannya jauh lebih cepat. Jadi memang karena badan kita ini pemirsa diciptakan sebagai makhluk bergerak, punya alat gerak. Ternyata gerak ini menjadi kebutuhan hidup, termasuk untuk para penyintas stroke. Saat kita berolahraga rutin secara teratur, jantung dan paru tentunya fungsinya akan meningkat, yang bisa memperlancar aliran darah ke organ-organ vital kita termasuk ke otak, yang tentunya menjadi terganggu pada saat terkena serangan stroke ini. Olahraga juga bisa meningkatkan massa otot yang dapat meningkatkan metabolisme yang tentunya akan bermanfaat untuk pemulihan pasien stroke. Yang tentunya perlu memakai otot-otot juga ya. Jadi pemirsa, untuk Anda yang terkena stroke, mari olahraga rutin mulai dari minggu ketiga sampai minggu 10 agar pemulihan stroke berjalan lebih lancar. Ya, tapi pertanyaannya kan orang yang terkena stroke kan susah untuk bergerak, Mbak. Nah, Anita betul bagaimana? sekali. Gitu Nah, loh. ada teknologi yang namanya NMES pemirsa, Neuromuscular Electrical Stimulation. Ini akan bisa melakukan gerakan pasif pada otot-otot dan saraf yang tentunya diperlukan untuk tubuh. Jadi alat ini akan bisa menstimulus otot-otot
menggerakkan secara pasif dan nanti akan dilanjutkan stimulusnya ke otak, ke pusat gerakan tersebut dengan impuls elektrik. Tujuannya untuk memberitahu otak kalau otot ini masih bisa digunakan loh, masih perlu dirangsang terus untuk bisa bergerak dengan baik. Dan tentunya gerakan seperti ini akan bisa membantu pemulihan pasca stroke dan bisa membantu perkembangan otot yang ada di sana dengan arah gerak yang lebih baik sehingga proses pemulihan menjadi lebih cepat. Ya, supaya Anda lebih terbayang, pemirsa, ini adalah ilustrasi dari penggunaan teknologi NMAX yang dijelaskan tadi oleh Mbak Anita ya. Tuh. Jadi yang dirangsang adalah otot dan syarafnya ya Mbak ya? Betul sekali. Ototnya digerakkan, sarafnya juga ikut terstimulus dan itu juga bisa merangsang langsung pusat gerak di otak yang tentunya bermasalah pada pasien stroke. Apabila ia terus dilatih, fungsinya akan kembali lebih baik dan tentunya lebih cepat, Kang Ronald. Ya, jadi ini untuk kasusnya Pak Nur mungkin bisa dipasang ya di anggota gerak tubuh, di tangan. Yang lemah terutama? Di paha, di betis, sebelah kiri. Sebelah kiri, yes. Yang kiri ya. Ya, kiri ya. Nah, Pak, apa yang membuat Bapak mengusahakan menggunakan teknologi laser? Nah, yang paling saya rasakan adalah bisa tidur nyenyak dan sakit kepala saya sekarang sudah hilang. Pening gitu. Sekarang nggak ada. Sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Oke, dan yang membuat kami di sini terharu adalah dengan kondisi sekarang, keinginan untuk beribadah, menghafal surat-surat Al-Qur'annya luar biasa, tetap terjaga. Yang panjang kan Al-Fajri. Hafal, Pak? Hafal. Masya Allah. Saya itu imam taraweh. Imam taraweh. Imam Caranya taraweh. banyak dong. Jadi ya. selama kemarin kena stroke, Bapak nggak jadi imam dong? Nggak jadi. Nggak jadi, kangen jadi imam lagi, Pak? Kangen. Akan jadi imam sholat taraweh lagi, Pak. Amin. Amin. Oke. Benar sekali tadi Kang Ronald juga sudah menjelaskan orang-orang dengan pasca stroke itu hampir 50-60% akan terjadi gangguan pada memori. Hal ini disebabkan karena asupan suplai darah, suplai oksigen ke fungsi otak yang berfungsi terhadap memori ini akan menurun sehingga dapat bisa gejalanya hilang ingatan atau lupa apa yang sudah dilakukan. Kemudian kalau kita berbicara tentang teknologi laser dikaitkan dengan gangguan memori, ini juga bisa. Salah satunya dengan menggunakan intranasal. Intranasal ini adalah satu kesatuan dengan teknologi laser yang ada di pergelangan tangan sebelah kiri. Caranya mudah, digunakan hanya pada hidung. Kenapa digunakan pada rongga hidung? Karena di area rongga hidung sampai kepala ini banyak pembuluh darah. Dan ini berkaitan dengan pembuluh darah yang ada di area otak. Ketika Anda menggunakan intranasal, maka pembuluh darah di area otak ini akan dibantu dilebarkan dan dilancarkan. Sehingga fungsi dari otak secara keseluruhan dapat berfungsi dengan baik. Pada pasien pasca stroke seperti Pak Nur, ini dapat terbantu pasca pemulihannya dan dapat mencegah stroke berulang. Kemudian dapat mencegah gangguan memori atau demensia. Bagi Anda yang sering sakit kepala, vertigo, migrain, sinusitis juga dapat terbantu. Jadi intranasal ini dapat digunakan bersamaan dengan teknologi laser yang ada di pergelangan tangan sebelah kiri. Nah, tadi Bapak udah bilang nih ya, dulu kurang tidur, Pak. Ya. Kurang tidur tuh dampaknya banyak, Pak. Dia bisa meningkatkan resiko kesehatan seperti hipertensi, tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, diabetes, kolesterol tinggi, obesitas, persen lemaknya jadi meningkat, dan penyakit kardiovaskuler, jantung dan pembuluh darah. Ya, yang bisa juga jadi stroke nih seperti Bapak karena gangguan pembuluh darah dan sirkulasi darah tadi. Saat dipakai dengan teknologi laser, Pak, teknologi laser ini akan bisa meningkatkan hormon yang sesuai dengan jam kita, Pak. Kalau saat pagi-pagi dia akan meningkatkan hormon serotonin yang membuat Bapak dan pemirsa akan menjadi lebih bertenaga. Dan saat malam hari, teknologi laser akan bisa meningkatkan hormon melatonin, hormon tidur kita. Yang di Bapak terbukti sekali nih ya bikin lebih pulas. Dan lebih lama ya Pak tidurnya ya. Iya, lebih lama. Dengan kualitas dan kuantitas tidur yang baik, tentunya proses pemulihan pasca stroke menjadi lebih cepat. Jadi pemirsa, untuk Anda di rumah yang punya keluhan seperti Bapak nih, apalagi sudah terkena riwayat stroke, ayo terapkan pola hidup sehat, rutin kontrol ke dokter, minum obat, dan tambahkan teknologi laser sebagai identitas Anda, orang yang peduli terhadap kesehatan. Pak Nur, dulu ketika kena stroke sebelum pakai laser, tensinya mencapai 180. Sekarang setelah pakai laser, tensinya berapa, Pak?
130. 130. Asam urat juga dulu tinggi, sempat di atas angka 8. Setelah pakai laser, jadi berapa Pak? 6. 6. Nice. Sebelum pakai laser, dulu tidurnya susah sekali. Padahal kita tahu tidur penting buat pemulihan pasca stroke. Setelah pakai laser, apa kabar tidurnya Pak? Nyenyak dan pulas. Tidurnya nyenyak dan pulas, durasinya bagaimana? Makin panjang. Durasinya makin panjang Pak? Iya. Kalau kena stroke biasanya badannya lemes, nggak ada tenaga. Setelah pakai laser, bagaimana kondisi fisik Bapak Pak? Bertenaga. Bertenaga. Memang ini penyakit yang berat pemirsa stroke ini ya, tapi bukan akhir dari segalanya, masih ada upaya yang bisa kita lakukan. Semangat terus buat Pak Nuryadin ya. Mbak Anita terima kasih, Mas Yo juga terima kasih. Sama-sama. Jadi mari jadikan AccuLaser ini sebagai identitas Anda sebagai orang yang peduli akan kesehatan. Cara mendapatkannya pemirsa, semudah Anda menghubungi nomor call center yang ada di layar kaca. Ada kan? Ya, silakan hubungi sekarang atau foto dulu silakan, catat dulu juga boleh ya. Tapi ingat, pastikan jangan sampai salah nomor agar Anda terhindar dari penipuan. Dan pastikan juga Anda mendapatkan AccuLaser yang asli, berkualitas dan bermanfaat dan juga bergaransi. Dan itu hanya bisa Anda dapatkan di GoGo Mall. Ya, sekali lagi silakan nomornya sudah muncul, hubungi untuk mendapatkan AccuLaser. Pemirsa, semoga yang kami perbincangkan kali ini bisa menjadi tambahan ilmu buat Anda. Tapi apalah artinya ilmu atau informasi tanpa Anda take action? Gunakan AccuLaser, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Yuk, semangat hidup sehat! Awal kena stroke, tubuh saya separuh sebelah kiri mengalami kelumpuhan selama 3 bulan. 3 bulan kurang, 2 bulan, saya ingat 2 bulan 20 hari di kursi roda saya. Nggak bisa ngapa-ngapain. Tidur pun berbalik, tangan selalu dibantu sama yang sehat. Untuk bisa dibalik, kaki pun dibantu. Tensi saya di atas 200 lagi awal saya kena stroke. Sekarang semenjak saya pakai teknologi laser, tubuh saya yang lumpuh sekarang sudah normal, hampir 100%. Terima kasih teknologi laser. Assalamualaikum Bapak Ibu calon jemaah haji. Sebelum berangkat, yuk tingkatkan kesehatan. Karena kondisi fisik harus bugar dan prima selama nanti menjalankan ibadah haji. Harus diingat, ibadah haji adalah ibadah fisik. Ayo gunakan teknologi laser bantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Tubuh juga menjadi lebih berenergi. Harapannya sebelum berangkat haji dan selama proses ibadah haji, kesehatan Anda tetap meningkat. Ayo gunakan teknologi laser sekarang juga. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan AccuLaser dan dokter laser hanya di GoGo Mall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV